Hai, assalamualaikum. Saya Septiana Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa toolbox yang ada di Visual Studio 2019. Langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah membuat project. Di tampilan ini ada toolbox yang dipin, terus server explore, git change, solution explore, sama properties. Nah, yang saya bahas itu tentang toolbox-nya. Jadi di toolbox itu ada beberapa yang sering digunakan. Toolbox sendiri itu fungsinya itu untuk tempat penyimpanan kontrol yang digunakan pada program yang dipasang gitu. Jadi seperti ada pointer, fungsinya itu untuk kalau pengen milih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Terus ada button, itu buat tombol, terus nanti di dalamnya dibuat message box, itu bisa. Terus ada checkbox. Checkbox itu untuk membuat klik user, jadi itu checkbox dapat dipilih satu atau lebih. Terus di sini ada checklist box buat nampilin daftar item yang dapat di masing-masing item disertai kotak cek gitu. Terus ada combo box untuk membuat kontrol kombinasi antara text box dengan list box. Terus ada date time picker, menampilkan kalender secara kal. Terus ada label. Nah, di sini tuh untuk membuat teks, judul, dan sebagainya. Biasanya dibuat untuk nama, judul program yang mau dibuat. Terus ada link label. Link label itu menampilkan teks dengan modeling web seperti itu. Terus ada list box, menampilkan daftar teks dan item gambar. Terus ada list view, menampilkan item dengan satu di antara 4 cara. Jadi ada tampilan teks, terus ada teks dengan icon yang kecil, ada icon yang besar, terus tampilan report, terus ada mesh text box. Input yang dimasukkan harus cocok dengan format yang spesifik. Terus ada mon calendar, itu tuh untuk nampilin kalender yang secara grafikal. Penggunanya itu dapat memilih range tanggal gitu. Terus ada notify icon. Nah, itu tuh biasanya itu untuk icon ditampilkan dalam daerah status notify dari taskbar yang mewakili aplikasi yang berjalan dalam background. Terus ada numeric up down, nampilin daftar angka di mana penggunanya itu bisa gunain tombol top up dan down. Terus picture box, itu tuh untuk nampilin file gambar seperti bitmap. Jadi tuh ada BMP, JPG, GIF, terus WMF, terus PNG sama icon ICO gitu. Terus ada progress bar, itu buat nunjukin jalannya proses sampai selesai dari suatu aksi. Terus ada radio button, itu nampilin tombol yang dapat berganti antara on dan off. Jadi itu misal ada 2 tombol itu bisa on off. Terus ada radio button, itu untuk nampilin tombol yang bisa ganti antara on dan off. Terus ada rich text box, menampilkan teks dengan format plain text atau rich text format. Terus ada textbook,
nampilin teks yang dapat diedit. Jadi itu dalam kotak itu nanti bisa ketik nama, ketik kelas, terus NIM gitu. Terus ada tooltip nampilin teks kalau penggunanya menunjuk pada suatu kontrol. Terus ada tree view, menampilkan kumpulan hierarki dari objek node yang selalu berisi teks. Sama tambahan berupa kotak teks dan icon. Kita coba praktek pakai label ya. Klik label, terus pasang di sini. Nah, kita atur letaknya. Kita ganti namanya, kita rubah teksnya, diklik terus kita pilih di properties. Properties itu buat ngerubah dari yang ada di project kita tadi. Kita edit, tulis nama, terus kita bisa rubah ukurannya di font ini. Nah, kita klik sesuai keinginan, terus kita bisa warnai hurufnya. Kita pilih di for color, kita pilih warnanya. Nah, sudah. Terus kalau kita mau nampilin kodenya itu bisa klik F7 atau klik 2 kali pada tabelnya tadi. Nah, ini kan sudah tampil kodenya. Nah, kita run. Tunggu sebentar. Kalau belum bisa kayak gini, kita rubah masuk ke project, terus pilih properties yang paling bawah, yang startup object itu kan ada submine. Nah, kita ganti form 1, terus kita coba run lagi. Nah, hasilnya sudah jadi. Terus kita akan membuat label baru untuk absen mahasiswa. Kita tambahkan label, terus kita cari text box, kita tambahkan button untuk membuat tombol, yang dimana nanti tombol button itu akan ada message box-nya. Terus kita edit label jadi absen mahasiswa pada label 1. Kita letakkan absen mahasiswanya di atas text box, terus kita edit label 2 jadi nama. Edit tombol button 1 jadi submit. Kita atur letak tiap label. Kemudian kita klik 2 kali pada tombol button tadi. Kita masukkan coding
dimana untuk menampilkan message box pada button. Dim nama string, dimana untuk memasukkan tipe data string. Kemudian enter, kita masukkan nama sama dengan text box 1. Kemudian enter, kita masukkan message box.show untuk menampilkan message box yang akan dibuat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pada program yang saya buat ini. Kita ketikkan say hello. Kemudian kita masukkan plus nama plus itu untuk mengkonfirmasi bahwa nama yang kita ketikkan akan tertampil di message box. Lalu kita ketikkan jangan lupa buat tugas. Bahwa itu kita membuat message box mengingatkan mahasiswa supaya tidak lupa membuat tugas. Lalu kita tambahkan lalu kita buat message box button. .ok. OK itu akan ada di dalam message box tombol button OK setelah kita buat nanti. Kemudian kita masukkan message box icon. Nah, icon ini fungsinya itu untuk informasi, bisa tanda tanya, bisa peringatan, warning, seperti itu. Di sini saya menggunakan tombol icon information, dimana untuk memberi informasi. Saya sedikit menjelaskan, error list di sini menunjukkan untuk mengetahui bahwa jika kita error itu letaknya di mana. Kemudian label 1 pada coding di atas itu adalah label 1 yang kita tadi buat pada saat pertama mencoba membuat label. Kemudian kita coba untuk run pada program ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kita isikan nama.
kemudian submit. Nah, maka akan muncul informasi. Say hello, Septiana Nur Aini. Jangan lupa buat tugas. Sekian dari saya. Terima kasih.